Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat burger sendiri ya menggunakan 3D Blender. Ya ini versi 3D lah gitu ya. Oke, kalau begitu bagaimana cara kerjanya dan proses seperti apa saja? Langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat burger di 3D Blender. Jadi hari ini saya akan menjelaskan 3D burger ya, buatan versi 3D-nya ya. Jadi kira-kira cara kerja seperti apa, dan di awal teman-teman dipastikan sudah mempunyai seperti gambar daging burger, selada ya, jenis selada bebas bentuk seperti apa, tinggal diambil aja atau difoto secara pribadi, silakan ya. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana prosesnya membuat burger. Jadi langkah pertama teman-teman, di sini saya akan menggunakan mungkin agak menggunakan sculpting sedikit, menggunakan displacement, mungkin color attribute, dan sedikit simulasi ya, menggunakan cloud. Oke, langkah pertama dipastikan teman kita akan buat yang menggunakan yang namanya cube seperti biasa. Kemudian di cube ini saya coba untuk membuat, saya tambahkan, bukan membuat ya, saya tambahkan menggunakan subdivision surface, saya berikan nilai 3. Kemudian kita akan coba untuk klik kanan, pilihnya set auto smooth. Nah itu dia, kalau teman-teman merasa kurang banyak boleh ditambahkan 3. Oke, kalau sampai di sini teman-teman dipastikan boleh untuk kalau kita perhatikan di bagian kalau dia diperhatikan di sini ada namanya wireframe, rangkaian seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman nanti ketika di play dan segmennya akan lebih banyak seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman kepengen mau lebih padat lagi, boleh bisa ditambahkan menggunakan deform ya, deform atau di generate menggunakan subdivision kembali dan beri nilai 1, lalu di apply kembali dan dia akan lebih banyak, kurang lebih gitu ya, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Kalau memang bagus bisa ditambahkan 2, tinggal di apply kembali. Iya, seperti ini teman-teman. Jadi langkah pertama adalah saya kepengen bikin burgernya itu bagian bawah dan atasnya ya, dan teman perhatikan bahwa ketika kita membuat burger, dan pastikan ini saya coba untuk duplikat dulu. Jadi dari yang di sini ini saya coba shift D, enter, kemudian saya duplikat ke atas aja dulu ya. Terus kemudian ini mungkin saya kasih nama roti bawah ya, roti bawah. Oke, dan ini berikutnya adalah roti atas. Oke, roti atas, simple ya. Nah dari sini baru saya coba dari arah sumbu view X ya. Jadi saya coba untuk di edit mode ya, kemudian saya coba untuk seleksi di bawah ini, mungkin yang atasnya saya sembunyikan dulu. Oke, teman-teman juga boleh mencoba untuk menseleksi dengan cara menggunakan editing profesional ya, professional editing maksudnya ya. Dan di sini kita bisa klik di area yang paling atas saja, kira-kira yang mana. Oke, diambil aja. Terus kemudian teman-teman tinggal nanti dari sumbu X dan teman-teman segera tekan G, atau menggunakannya juga bisa, atau G aja langsung, lalu Z ya ke bawah. Nah itu dia agak digepengkan, tapi kalau teman mau dibuat agak lebih lebar seperti ini juga boleh, tidak apa-apa ya. Oke, seperti itu, dan lakukan dengan cara sama di bagian bawah. Misalkan di sini klik aja, ini bebas teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal dicoba untuk diatur ke sumbu G lalu Z ya, Z, tapi ini terlalu besar lingkarannya, jadi teman tinggal biarkan scroll aja kira-kira begini. Nah gitu ya, kurang lebih ya. Oke, kira-kira demikian, dan nanti tinggal diperkecil tidak menggunakan proporsional, dan teman tidak bisa menambahkan misalkan secara keseluruhan ya. Saya menggunakan object mode, dan saya coba untuk, kalau saran saya untuk lebih baik untuk mengecilkan di edit mode dan tekan A, dan lalu dikecilkan berdasarkan skala. Oke, tinggal seperti ini. Nah itu simple aja. Nah itu mungkin rotinya seperti ini ya, mungkin di awal seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang lebih rata lagi boleh, silakan. Oke, jadi dari sini teman tinggal diatur kira-kira sesuai kebutuhannya seperti apa ya. Itu dia kalau mau dapet. Kalau teman-teman kepengen lebih rata lagi, boleh diseleksi menggunakan extrude. Misalkan dari sini mau diseleksi semua, lalu dikecilkan seperti ini juga boleh. Terus kemudian diarahkan ke bawah seperti ini. Itu tidak masalah ya, itu bebas. Oke, roti pertama sudah jadi, kira-kira demikian. Dan kita juga bisa lakukan dengan roti yang kedua yang sama ya teman-teman. Jadi saya klik yang atas. Oke, saya hidupkan jadi rotinya, dan kita kembali ke X. Oke, dan kita bisa ke edit mode, atau boleh juga diseleksi secara keseluruhan ya. Jadi kalau saya tekan edit mode, lalu saya tekan A, jangan di object mode ya, tapi di edit mode, lalu saya skala, saya kecilkan ini boleh.
itu tidak apa-apa. Oke. Kira-kira segini, dia lebih cekung ya, lebih bulat ya dibanding bawah agak sedikit pipih. Dan teman-teman boleh menggunakan X-ray, diseleksi di bagian di sini, dan ini boleh dikecilkan begini juga boleh, itu bebas. Dan teman-teman tinggal buat saya digeser. Ini caranya agak berbeda sedikit ya, agak seperti ini, simple. Kira-kira demikian. Kalau memang kurang rapat tinggal dirapatkan kembali. Iya, kira-kira demikian. Lalu digeser sedikit. Oke, simple. Dan roti sudah jadi ya untuk bagian atas. Oke, ini saya coba matikan dan sekarang saya tambahkan sedikit, saya geser ke sini. Oke. Kalau memang kurang agak rapat, boleh di edit mode kembali, tekan A, dan boleh di skala agak dikit. Ya, seperti itu kira-kira ya. Oke. Ini sih bebas, tergantung ya. Nah, sekarang saya kepengen sedikit agak bergelombang-gelombang, teman-teman. Itu saya menggunakan sculpting ya. Kita bisa ke bagian sculpt. Terus kemudian boleh mencoba untuk mengatur menggunakan namanya clay ya, clay. Jadi sedikit agak bergelombang. Jadi kalau saya besarin, ini untuk besarin pakai ini ya, samping huruf P itu ada kayak kurung kural buka kotak, kurung kural buka tutup ya. Oke ya, tinggal diatur seperti itu aja, tinggal diatur kira-kira bentuk seperti apa. Jadi saya sedikit agak bergelombang ya, agak bergelombang. Oke, seperti agak sedikit ngacak ya. Nah, gitu ya. Nah. Oke, jadi rotinya tidak rata gitu ya teman-teman, sedikit agak berbeda. Oke, itu oke ya, seperti ini. Sengaja saya tidak dibuat rata. Oke, sedikit agak beda. Oke, tidak dibuat rata ya. Oke, ini bebas kalian lakukan dengan cara kalian bebas ya, mau bentuk kayak gimana juga bos. Oke. Nah, itu ya. Dan lakukan dengan cara sama untuk roti yang berikutnya, yang ini teman-teman. Jadi tidak rata banget ya, tapi sedikit agak bergelombang. Saya menggunakan sculpting dan tinggal dirubah seperti ya, sedikit random aja ya. Oke, sedikit ngacak. Ini juga sama. Oke. Simple. Oke ya. Cukup itu saja ya. Ini bebas teman-teman, mau gayanya gimana juga boleh ya, tapi setidaknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setelah sampai di sini kita akan mencoba untuk menambahkan sedikit selada ya teman-teman. Selada tuh bagaimana? Jadi teman-teman, ini saya hidupkan dulu. Oke, jadi untuk roti sudah selesai, tapi belum tekstur, masih bermain di bagian bentuk pola aja ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman nanti kita akan panggil dulu. Saya matikan dulu. Saya panggil menggunakan karena saya punya ada dua selada teman-teman. Jadi teman-teman kita akan coba pilih kita buat salah satu aja yang mana bebas ya. Saya maunya pakai selada yang ini deh, dua yang agak lebar. Jadi saya manggilnya bagaimana caranya? Saya menggunakan empty image, maaf. Pakai reference. Oke, terus kemudian tinggal dicari di mana lokasinya. Oke, lokasi di sini teman, dia tinggal dipilih aja, lalu di add image ya, empty image ya. Oke, dan ini lumayan besar gambarnya. Kalau tampilnya seperti ini miringnya, dikarenakan saya posisi tadi miring seperti ini. Jadi saran saya lebih baik teman-teman posisinya kalau diaktifkan seperti ini posisinya. Nah, saran saya mungkin dari X ini aja ya. Oke, saya matikan, lalu saya teman-teman ke add image reference. Nah, lalu saya klik di sini, lalu saya add, dan sekarang sudah lurus sesuai dengan arah yang kita mau. Nah, dari sini teman-teman nanti kita akan coba untuk mengcropping dan bagaimana caranya. Dan sekali lagi di sini kalau kita ambil add image ya, jadi objek ini dirubah dulu, objek yang kita miliki dirubah dulu, di convert ya. Di convert dia menjadi sebentar, saya coba ke edit mode dulu. Oke, ini karena objeknya masih berbentuk empty. Oke, sebentar saya coba klik objek. Oh sorry, ini dari gambar yang ada ya, dari gambar yang ada. Jadi ada dua cara teman-teman. Ini karena saya ngambil dari gambar, jadi ini gambarnya masih empty jatuhnya ya. Jadi kalau misalkan saya pilihnya image, mungkin mesh plan, beda lagi ceritanya. Jadi ada dua, kalau reference ini dari gambar tapi dia formatnya empty. Tapi kalau teman-teman
ketika saya geser ya, ini bedanya nih saya jelasin. Jadi kalau add image ya pakai mesh plane, jadi kita sambil sama kayak tadi diambil lagi. Oke, kita ambil sama kayak tadi ya, jadi tinggal pilih selada 2 lalu import. Dan teman-teman saat ini di sini kalau kalian perhatikan itu bentuknya langsung mesh atau bentuk 3 dimensi ya, 3 dimensi, sedangkan yang ini empty. Jadi yang saya gunakan yang cara kedua ya, cara kedua. Kalau yang pertama itu langsung gambar tapi dia masih empty, ini saya tidak gunakan, yang saya hapus saja ya, tidak apa-apa. Terus kemudian saya klik di sini, dan kalau kita perhatikan posisi seperti ini ya posisinya. Bagaimana supaya kelihatan gambar ya teman-teman, bisa klik di sini, pilihnya namanya tekstur. Nah di tekstur ini teman bisa nanti tinggal dibentuk di polanya sesuai kebutuhan ya, tapi tenang aja, tidak apa-apa warna seperti ini, tidak apa-apa. Nah setelah sampai di sini teman-teman nanti mencoba untuk melakukan proses pemotongan seladanya, kira-kira bagaimana ya. Karena dia sudah bentuknya 3 dimensi, ciri khas 3 dimensi itu seperti ini, mesh ya, sudutnya adalah ada segitiga di sini di layernya, dan kita ke edit mesh ya. Kalau untuk empty tidak ada edit mesh, tidak ada edit mode maksudnya gitu ya. Klik edit mode, terus kemudian teman-teman boleh menggunakan namanya di sini knife. Oke, nah di knife ini teman bisa mencoba untuk membentuk sesuai dengan selera kalian ya. Jadi saya klik di sini, oke. Kemudian saya klik di sini, ini bebas sesuai kebutuhan kalian aja ya. Misalkan di sini 1, 2, sorry. Ini saya tekan A dulu, baru saya klik knife, lalu saya klik di sini. Oke, jadi saya bentuk saya kebutuhan ini. Saran saya dibuat acak aja teman-teman, tidak harus rapi-rapi. Oke teman-teman, saat ini sudah saya buat, dan saat ini kita ambil polanya, yaitu pola di bagian dalam dengan yang luar ya. Jadi klik yang luar, lalu saya tekan delete, lalu saya pilih face dan saya klik paste. Oke, jadinya seperti ini, simple. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini ngapain gitu kan. Oke, karena tadi saya sudah ada rotinya, jadi ini saya rubah dulu posisi rotinya, saya putar dengan rotasi ke arah yang Y, lalu saya tekan boleh min 90 atau 90 juga boleh, mana aja terserah ya teman. Baru nanti dari sini baru teman tinggal di skala aja, dibesarin sesuai kebutuhan skalanya. Nah itu dia, kemudian saya coba tarik ke sini, itu dia. Oke, nah setelah sampai di sini kalau kita perhatikan dari atas mungkin posisi kurang ke sini kali ya. Nah, oke, kurang besar kayak kira-kira gitu ya. Ini selera ya teman-teman, selera ya. Oke, kira-kira demikian. Oke, saya matikan di atasnya, dan sekarang pertanyaannya adalah kalau kita perhatikan di bagian rangkanya itu kosong tengahnya teman-teman. Ini saya coba matikan object mode dulu, saya coba kondisi seperti ini. Dikarenakan ini kenapa seperti ini teman-teman, dikarenakan saya belum beri ketebalan dulu. Saya beri ketebalan dulu ya teman-teman. Jadi caranya bagaimana untuk memberi ketebalannya, teman bisa mencoba untuk klik di sini, dan kita bisa mencoba untuk select semua. Saya klik kembali ke layout lagi, ini dia. Oke, kalau diklik wireframe saya matikan, itu dia, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Oke, dari sini teman tinggal di edit mode biasa, terus kemudian setelah di select semua ya, jadi kalau saya klik wireframe, sorry maaf, salah pilih, maaf, saya salah pilih. Saya klik di sini, saya edit mode, oke. Kemudian saya klik untuk wireframe-nya. Kalau saya klik di sini ya, sini wireframe, dan oke, saya coba untuk ini udah dapat ya. Sebentar, voxelnya sudah dapat, dan saya coba untuk tambahkan sedikit. Oke, ini saya matikan dulu. Saya tambahkan extrude ya. Saya tambahkan extrude dari permukaan yang ada, lalu saya tekan extrude. Oke, menggunakan ini ya, extrude saja kan. Dikit aja, dah, sampai aja, sip. Dah. Check mode. Nah, setelah sampai sini baru nanti kita bisa konsentrasi. Ini saya close aja dulu. Saya klik di sini, lalu saya coba ke modify lagi, saya ulang kembali, saya menggunakan remesh. Oke, remeshnya diperbanyak. Oke, kayak gini ya teman. Oke, iya. Kalau sudah nanti tinggal di apply aja dulu. Nah, setelah di apply baru kita mencoba. Ini sedikit agak saya buat ketebalan ya, soalnya tadi terlalu tipis kalau aku lihat ya.
Oke, dan bagaimana cara untuk memberi tekstur? Saya bisa ke user editing dan saya kembali ke sini ke bagian material, lalu saya tekan A. Oke, dan saya kembali ke Z dan saya coba untuk saat ini belum kelihatan ya teman-teman. Tadi awalnya saya sedikit dikecoh dan tidak terlihat ternyata, dan ini supaya kelihatan bagaimana saya bisa menggunakan namanya UV Project from View. Dan saat ini sudah kelihatan dan kita putar di sini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, tinggal diputar saja di rotasi. Nah, sesuai kebutuhan. Kira-kira seperti apa? Apakah di sini? Oke, ini dia. Dibesarin dulu. Oke, ya. Saya geser ke sini. Ya. Nah, kalau udah, teman tinggal diklik ini aja ya. Jadi ini arahnya agak sedikit terbalik ya teman-teman. Jadi nggak usah pusing, klik kanan, di sini ada mirror, bisa mirror berdasarkan ini sebentar, sumbunya adalah oh yang atas yang hijau ya, yang hijau ini jatuhnya Y. Saya klik kanan, mirror, bukan mirror, jatuhnya snap ya. Oke, mirror Y aja deh. Nah itu dia. Oke, sudah berubah dan saat ini saya putar teman-teman. Oke, set. Nah saya geser ke sini. Oke, ya. Tinggal disesuaikan aja ya, tinggal disesuaikan aja. Sengaja tadi saya buat agak ke dalam. Iya, oke, sudah jadi. Dan saat ini kalau saya matikan objeknya, dia sudah terlihat teman-teman. Jadi kalau saya ke layout dan sudah aman. Jadi tidak transparan lagi. Kenapa tadi transparan? Dikarenakan dia bentuknya masih tipis. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi seladanya sudah jadi, kira-kira demikian model seladanya, ceritanya ya. Baru saya coba matikan matanya dan saya bikin kira-kira untuk ininya apa. Saat ini saya mencoba untuk membuat rotinya lagi, yaitu burger dagingnya ya teman-teman. Burger dagingnya bagaimana caranya? Jadi patty ya, sari patty ya. Oke, dari roti bawah ini saya coba untuk shift D, saya enter dan saya geser ke atas. Nah itu dia. Oke, terus kemudian teman tinggal di sumbu X dan saya mencoba untuk menseleksi bagian bawah. Simple aja, saya klik edit mode dan ini mungkin saya matikan robot fotonya. Saya menggunakan X-ray ya, lalu saya seleksi di sini. Ini dia, oke. Dan saya coba untuk scale ya, saya kecilkan. Nah kira-kira gini dan saya tempelkan di sini. Nah ceritanya gitu ya teman rotinya tuh. Terus kemudian nih saya geser sedikit lagi, saya tipiskan lagi. Oke, saya tempelkan ke bawah. Iya. Nggak usah pusing-pusing ya. Udah jadi tuh, gitu ya. Oke, jadi kalau kelihatannya kayak gini posisinya. Nah, oke, tapi kalau memang sedikit mau agak kasar, kita bisa menggunakan sculpting dan kita bisa mainkan lagi sesuai kebutuhan. Simple, ini juga sama bawahnya supaya tidak. Sorry. Kebanyakan ya. Ternyata kebanyakan strength-nya terlalu kuat. Oke, nih. Gitu ya. Oke. Nah, kayak gini ceritanya. Udah. Oke. Jadi sekarang tinggal roti diaktifkan, aktifkan. Tapi roti kegedean ya, sini. Oke, saya tempat ke bawah. Kalau memang kurang tipis, tipiskan kembali. Iya, kira-kira demikian. Oke, terus kemudian ada sedikit selada. Ini dia teman-teman ya, selada dan ada rotinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memberi tekstur si rotinya. Oke, untuk rotinya teman-teman sekali lagi untuk teksturnya saya kalau nanti nanti satu lagi saya coba untuk buat simulasi dulu ya untuk si bagian ininya seladanya. Ini posisi sudah pas seperti ini posisinya. Oke, dan saya coba untuk membuat simulasi teman-teman. Dari sini saya hanya menambahkan yaitu menggunakan clouds ya, clouds, dan biarkan saja untuk si normal ya, tidak ada perubahan ya untuk si normal cloudnya. Dan ini cloudnya untuk bagi cloudnya dijadikan kain maksudnya, dan ini dijadikan collection. Oke, collection fractionnya saya kasih nilai 1 aja. Oke, ini juga sama. Collection itu maksudnya gimana sih? Jadi ada penahan ya, untuk menahan dari simulasi seperti itu ya simulasinya.
Dan saat ini saya bagaimana cara simulasinya, tentu tinggal dicoba untuk di play pelan-pelan. Kalau terlalu berat dikecilkan ya. Oke, saya coba untuk di play aja dulu, kira-kira seperti apa jatuhnya. Seperti ini ya. Oke teman-teman, saya sudah buat simulasi seperti ini jatuhnya, kira-kira demikian ya. Nanti tinggal diklik kanan, di smooth saja, dihaluskan. Oke, seperti itu ya. Dan ini untuk si seladanya, kurang lebih ya, seladanya dibuat demikian. Tapi kalau mau dibuat lebih banyak banget, lebih maksudnya lebih kelihatan, seladanya boleh dikecilin ya. Ini saya undo lagi. Oke, saya undo, mungkin seladanya saya kecilin. Iya. Oke, jadi kalau saya lihat dari atas ya cukup ya segini ya. Oke, gitu ya. Dan saya coba untuk simulasi, mungkin pakai wireframe aja. Oke, dan saya coba untuk simulasi kembali ya. Oke, saya rasa sampai di sini aja kira-kira untuk simulasi seladanya. Nah, itu dia. Oke, terus kemudian sampai sini setelah selesai, teman-teman tinggal di modify, dan di modify teman-teman tinggal di apply. Artinya setuju posisi seperti ini kurang lebih ya. Dan teman-teman tinggal di sekarang membuat lagi menggunakan plane. Mungkin plane ini sebagai kejunya, kira-kira segini kejunya ya. Oke, dan kejunya saya sedikit putar aja, kira-kira segini kali. Oke, dan saya tempatkan di atas. Sorry, saya tempatkan di atas. Dan kejunya sedikit saya berikan edit mode dulu. Oke, terus kemudian saya coba klik kanan, subdivide, dan saya beri nilai sekitar 50 saja. Oke, untuk jumlah segmennya seperti itu. Dan saat ini kejunya sendiri saya coba berikan simulasi menggunakan cloud ya. Cloud di play, di undo dulu. Oke, saya close dulu dan saya cloud dulu ya. Oke, setelah itu baru kita play kembali ya. Mungkin ini supaya tidak berat disembunyikan dulu. Oh sorry, maaf, karena ini posisinya di atas teman-teman ya. Di atas selada, berarti nanti seladanya sendiri diaktifkan tapi diberi collision dengan friction 1 ya, kurang begitu ya. Lalu saya klik di sini, lalu saya play, dan jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup seperti itu aja. Terus kemudian ini saya coba berikan nilai set smooth, lebih halus. Dan posisinya kalau sudah tinggal di play, dan sedikit saya naikin, kira-kira gitu ya. Sorry, maaf, saya undo lagi. Saya undo. Oke, ini belum saya play, dan saat ini sudah di play ya, sudah di play. Jadi saat ini saya geser ke atas, dan sedikit saya berikan subdivision surface, nah untuk permukaannya gitu ya, jadi agak sedikit seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira gitu ya. Ini buat simulasinya aja, simple, sederhana. Dan setelah sampai di sini, kita bisa berikan warna, kira-kira warna kejunya apa ya cocoknya, itu dia. Jadi kita bisa berikan menggunakan warna kuning, mungkin kuning atau sedikit ya, kayak gini ya kira-kira ya. Oke, terus kemudian cukup aja segini. Terus kemudian teman-teman tinggal dicoba ditambahkan untuk ini sudah jadi teman-teman. Jadi simulasinya sudah saya kembalikan ke awal, sudah dapat kira-kira demikian. Untuk sisa apa namanya, roti atasnya ini posisinya di sini. Sorry, maaf, roti atas saya geser ke bawah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau nanti rencana misalkan mau dibuat agak berbeda, agak double juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, setelah sampai sini simpan dulu ya. Terkadang kalau terlalu banyak objek yang kita buat, dia akan sedikit hang biasanya gitu ya, atau berat gitu ya. Saya simpan dulu ya. Oke teman-teman, saya sudah menyimpannya, dan saat ini kita bermain bagaimana tekstur dari yaitu untuk si untuk si bagian rotinya. Sama saja, kita bisa menggunakan yang namanya color attribute ya. Color attribute itu adanya di sini, color attribute. Jadi saya klik di sini, lalu teman-teman tinggal di klik plus aja,
dan beri nama mungkin ini warna roti bawah ya saat ini. Oke, lalu enter, dan yang atas juga sama, nanti klik aja warna roti atas. Oke, dan saat ini konsentrasi di sini, dan kita mencoba untuk memberikan ya warna pada rotinya, yaitu bagaimana caranya. Kita bisa menggunakan shader editor, dan shader editor ini bisa kita coba untuk beri material, teman-teman ya, beri material biasa saja seperti biasa, seperti ini. Terus kemudian dari sini kita akan mencoba untuk menggunakan color attribute ya, color attribute. Jadi ada color attribute, ada color info dan sebagainya. Nah, kita ketika menggunakan color attribute yang sudah kita simpan di sini teman-teman, jadi kita menggunakan ada dua fungsi yang saya gunakan. Kalau tidak salah saya sudah pernah jelaskan buat videonya, itu membuat roti ya, menggunakan roti apa ya waktu itu ya, roti biasa kosong tapi cek kopong ya. Nah, ini saya menambahkan mix ya, saya klik coba search mix. Oke, saya ketik mix aja. Oke, mix. Oke, seperti ini. Terus kemudian sini saya ganti color. Oke, dan ini saya tarik kemari. Terus kemudian di sini, jadi saya menggunakan dua warna. Jadi kalau roti itu pasti ada bagian yang gosong, ada yang enggak ya. Nanti kita rubah di sini. Biasanya di sini kasih warna yang agak terang yang saya gunakan. Sedangkan yang bawahnya ini warnanya agak sedikit gelap ya, agak gelap kayak warna gosong-gosong gitu ya. Oke, mungkin agak merah-merahan atau gimana, itu terserah, sesuai dengan selera. Dan untuk memanggil fungsi dari si color attribute-nya yang ini teman-teman, ini berdasarkan namanya masing-masing ya. Ini kan kalau saya lihat ini roti bawah ya, kita panggil dengan cara shift A seperti biasa, ketik color attribute. Nah, baru klik ini, baru tarik ke bagian vektornya. Oke, dari sini baru kita panggil kira-kira atributnya di mana. Nah, kita panggil ya warna roti attribute nih, dia keluar. Oke, dan untuk ngeditnya bagaimana, mungkin yang lainnya seladanya saya sembunyikan dulu, mungkin yang ini juga saya matikan, roti atas juga matikan, dan saya roti bawah juga saya matikan. Oke, saya coba konsentrasi di sini aja, lalu saya bagaimana cara mengatur warnanya. Oke, saya menggunakan namanya vertex paint. Oke, vector paint. Jadi kalau ada namanya quick paint, ada wake paint juga, wake paint beda lagi, texture paint. Oke, ini karena warnanya menggunakan namanya vertex paint, jadi kalau saya gores di sini, nah ini berarti warna coklat yang gosong yang akan pakai ya. Oke, jadi saya undo lagi, saya konsentrasi di bagian bawah, jadi saya tekan Min Z, dan saya untuk menggores, mungkin ini cahaya saya matiin. Oh, cukup deh, biarin aja. Dan saya coba besarin, saya besarin kayak gini, lalu saya tekan gini aja, 1, 2, nah kayak gitu ya, di rotinya kayak gitu tuh. Nah, itu dia, sedikit agak berbeda ya. Oke, nanti boleh diterapkan dengan cara sama untuk kalau pinggir-pinggirannya agak mungkin sedikit agak gosong, itu boleh teman-teman cari klik di sini. Mungkin agak gosong tapi tipis ya, mungkin strength-nya agak sedikit gini, tidak full. Mungkin kalau mau gitu ya. Oke, itu terserah kalian. Apakah lebih tipis lagi, agak tipis-tipis kayak gini boleh. Oke, setelah sampai di sini nanti teman-teman juga boleh melakukan dengan cara sama ya, menggunakan yang berikutnya, roti yang atasnya ya, roti atas. Oke, saya hidupkan dulu dan saya aktifkan lagi. Ini saya hidupkan semua. Jadi ketika saya menggunakan roti atas ya, di sini tulisan warna roti atas, saya tetap menggunakan warna standar biasa, sama juga menggunakan, oh ya teman-teman juga bisa melakukan kayak gini. Kalau bingung, ini boleh diklik di sini, ini boleh di copy teman-teman, diseleksi, di copy aja, copy lalu diaktifkan di sini, lalu dipaste di sini. Itu juga nggak apa-apa. Jadi tinggal tarik aja kemari, warnanya sama, dan tinggal dirubah warnanya ini doang. Kita panggil warna atas. Nah, itu doang ya. Itu lebih simpel, dan paling yang membedakannya teman-teman tinggal ke bagian yang namanya vertex paint, dan teman tinggal dicoba untuk digores warna kira-kira kalau dipanggang itu roti atasnya agak sedikit gosong ya, kayak gini. 1, 2, 3. Oke, ini oke, agak sedikit kuat strength-nya. Oke, ya. Oh, ini gosong semua ya.
Oke, jadi seperlunya aja ya teman-teman, kira-kira segini ya. Oke, saya coba untuk gitu ya. Oke, maaf terlalu kurang gitu ya kira-kira ya. Nah, cukup lah gitu ya. Terlalu kuat ya. Nah, gini cukup lah ya. Oke, kira-kira warna kayak gini nih cukup. Nah, setelah itu baru dihidupkan semua di bagian isi-isinya. Ini dia roti-rotinya. Ini dia ya. Jadi kalau dilihat dari kamera kayak gini posisi. Oke, nanti bisa diatur ya. Kalau memang kurang besar ya besarin lagi, silakan. Oke, nanti kalau misalkan mau di double boleh double. Oke, saat ini seperti ini teman-teman, dan saat ini kita coba untuk menggunakan yaitu yang lain matikan dulu, khusus bagian ini sekarang konsentrasinya. Dagingnya, ini gimana cara dagingnya? Daging gampang, simple seperti biasa menggunakan UV editing ya. Oke, kita bisa mapping berdasarkan polanya. Object mode ya, object mode, edit mode, dan teman-teman boleh diseleksi bagian atas dulu aja. Paling gampang gitu menggunakan extrude, terus seleksi bagian atas, nggak usah extrude, hanya bagian atas saja diseleksi. Dan teman-teman boleh mencoba untuk di sini ada namanya kayak perintah ya, UV project from view ya. Oke, jadi teman-teman pastikan ini sudah dapat tekstur dulu. Ini karena tekstur belum masuk, jadi saya masukkan dulu ya. Saya masukkan dulu dan saya panggil image tekstur, dan saya panggil ini dia. Nah, udah dapat ya. Cuman polanya masih berantakan. Nah, untuk supaya posisi bulat seperti ini, saya bisa menggunakan UV project from view. Ini udah jadi, dapat ya. Dan teman-teman tinggal seleksi di sini, tinggal tekan A ya, tekan A dibesarkan. Nah, sesuai kebutuhan saya tinggal geser ke sini. Oke, saya geser sebesar lagi. Iya, seperti ini. Oke, ini udah dapat teman-teman ya. Jadi untuk sisi yang bagian atas, nah gitu ya. Dan sekarang bagian bawah sama aja caranya ya teman. Kalau bagian bawah, jadi ini atas, ini bawah ya. Jadi teman tinggal dicoba untuk seperti biasa menggunakan mungkin seleksi biasa ya, edit mode, lalu saya klik min Y dan seleksi semua di sini, lalu saya coba pilihnya adalah UV project from view. Nah, itu baru seleksi di sini, baru dibesarin. Besarin lagi sampai di sini, besarin. Oke. Dah. Nah, ini udah dapat ya teman-teman ya. Lumayan lah kayak gini ya. Lumayan. Oke. Dan kembali ke layout. Dan ini udah jadi ya teman-teman ya. Jadi posisinya seperti ini. Nggak usah pusing-pusing. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal dihidupkan semua. Nah, itu dia seperti itu. Kalau misalkan ternyata untuk si seladanya kurang gede gitu ya, seladanya. Nah, ini seladanya juga mungkin kurang besar ya. Saya besarin dikit biar lebih kelihatan. Gitu ya. Jadi kalau di kamera nanti hasilnya kan seperti ini. Saya tekan N view. Oke, saya besarin seperti ini posisinya. Ya. Oke. Nah, setelah sampai di sini nanti tinggal dipaskan aja. Nah, oke, ini saya matikan. Iya. Nah, setelah sampai di sini kita mungkin saya kepengen sedikit agak double. Wow, ceritanya double banget nih, double ya. Ini saya coba untuk Shift D, Enter, saya duplicate ke atas. Oke, double, terus naik sedikit-sedikit diputar. Kira-kira gini, agak sedikit random, dan seladanya juga sama, Shift D, Enter, mungkin saya naikin ke atas sedikit kira-kira di sini, tapi diputar agak yang ini menggunakannya, sorry, tidak di tengah-tengah ya posisinya. Oke, tidak apa, untuk pas tepat di tengah itu teman bisa ke objek, set origin to geometry ya, tengah-tengah ya, dan kita bisa putar sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Dan ini juga sama, duplikat lagi, Shift D, Enter, boleh digeser ke atas seperti biasa. Oke, mungkin sedikit agak diputar begini ya. Oke, nah gitu ya. Dan ini posisinya agak ke bawah. Nah, kira-kira demikian ya, kira-kira gitu ya. Oke, jadi kalau saya lihat kamera, nah jadinya kayak gini teman. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita coba bermain, ini saya simpan kembali, terus kemudian saya coba untuk ke bagian add mesh plane untuk besar
mungkin dasarnya kali ya, dasarnya. Terus kemudian saya coba untuk berikan posisinya di sini, saya turun ke bawah deh. Nah, itu dia ya. Oke. Terus kemudian saya coba untuk edit mode, lalu saya seleksi bagian belakang, lalu saya tekan E, extrude Z ya, ke atas saja, dan kita bisa seleksi di sini, dan saya beli namanya bevel, dan saya naikin kayak gini, dan jumlah segmennya saya banyakin seperti ini. Oke, selesai, dan kita simpan kembali. Dan saat ini saya coba untuk beri lighting. Jadi kalau saya menggunakan ini, hasilnya seperti ini, dan saya berikan cahaya menggunakan Word, dan environment-nya saya menggunakan image environment texture standarnya dari si Blender. Oke, saya menggunakan counter yard ya, seperti itu. Terus kemudian hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan counter yard ya. Jadi saya tekan N dulu. Oke, mungkin sedikit saya putar kayak gini. Nah, gitu ya. Oke, itu dia. Dan saat ini saya coba simpan kembali, dan saya coba untuk render lagi menggunakan mungkin di sini kalau saya menggunakan taruhlah scale cycles, dan saya menggunakan di sini kan untuk preview saya butuh 20 aja, atau 20 nih juga. Kalau di bawahnya mungkin saya membutuhkan 1000 saja, tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau untuk preview saya menggunakan 20 aja, lebih aman. Oke, saya kembali ke sini dan kita lihat hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan permukaan, ternyata nih permukaannya nggak pas banget nih Pak, nggak pas banget gitu ya. Ini bisa diakalin nggak sih Pak? Ini kayak kesannya kayak ada kepotong, itu gampang teman-teman. Jadi teman nggak usah khawatir dari apa yang kita lihat dari sini, lalu ke edit mode, terus kemudian saya bisa seleksi bagian yang berdepan aja teman-teman, seleksi bagian depan ini aja ya. Terus kemudian kita bisa ke UV editing, dan kita coba untuk kalau mau dirubah ya, ini tips dari saya aja, misalkan hanya konsentrasi di sini. Jadi teman-teman bisa menseleksi bagian tertentu aja yang ada di sini, terus kemudian teman-teman tinggal dicoba ke UV project from view. Nah itu ya, nanti tinggal diseleksi sesuai kebutuhan. Bisa jadi nanti tekstur agak berbeda ya, kalau misalkan mau dibesarin akan seperti ini gitu ya. Oke, nanti tinggal di object mode lagi dan kembali ke layout, dan hasil agak berbeda seperti itu. Ini juga sama, lakukan dengan cara sama. Ke edit mode, seleksi lagi, terus kemudian ke UV editing, dan kita ke sini project from view, tinggal diseleksi, besarin aja. Kalau memang konsentrasi di situ hanya, kalau memang tidak dianimasikan ya, hanya sebagai view doang ya. Klik sini, dan saat ini sudah jadi, dan jangan lupa kita simpan. Dan hasilnya seperti apa? Ini dia. Oke, jadi saya coba untuk kasih material juga. Ini saya menggunakan GPU aja. Terus kemudian saya mencoba untuk beri material pada yaitu untuk si mungkin ini kali ya, tapi lebih konsentrasi, lebih kuat gini kali. Nah, biar lebih kelihatan. Wah, kenapa saya gelap kayak supaya konsentrasi ininya lebih kuat gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda mengenai desain dan animasi. Sekian, terima kasih.